Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para ustadz, para sesepuh yang kami hormati, di sini hadir pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama Dusun Kerajaan, Desa Sukorejo, Bangsal Sari, Jember. Yang kami hormati pengurus ranting NU Sukorejo, Bangsal Sari, Jember. Ada Rais Surya, Kiai Madadi, Al-Faqih, alumni Ma'had Ali, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dan Ketua Tanfidiyah Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Khalik yang tadi telah memberikan sambutan. Para mahasiswa dari Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang menginisiasi adanya silaturahim peserta PPL mahasiswa dari Universitas Ibrahimi dan pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama. Ini adalah acara yang luar biasa. Sesungguhnya pondasi utama dari kekuatan Nahdlatul Ulama ini adalah anak ranting. Kalau dauhnya Wakil Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang besar pahalanya di dalam mengurus NU ini sebenarnya adalah pengurus anak ranting NU, pengurus ranting NU, karena beliau-beliau inilah yang bisa menjaga umat dan sehari-hari bersentuhan dengan umat. Apakah umatnya itu akan ikut Wahabi? Apakah umatnya akan ikut Salafi? Apakah umatnya itu sejahtera atau tidak? Apakah umatnya itu didolimi orang atau tidak? Yang paling tahu itu adalah pengurus anak ranting, pengurus ranting NU. Oleh karena itu sungguh sangat berbahagia bagi para kiai, para ustadz, para aktivis yang ditakdirkan oleh Allah bisa mengabdi di Nahdlatul Ulama, walaupun itu pengurus anak ranting. Sehingga PBNU ini bulan-bulan ini tidak hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional. Baru saja PBNU menyelenggarakan kegiatan Religion 20, pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia di Bali, dan juga ada 250 tempat yang ditempati halaqah fikih peradaban. Dan hampir setiap hari pengurus PBNU saat ini keliling di Jawa, di luar Jawa, se-Indonesia ini hadir ke acara halaqah fikih peradaban dalam rangka ingin menghidupkan Nahdlatul Ulama dari tingkat anak ranting,
ranting, MWC, dan juga pengurus cabang. Oleh karena itu para hadirin, kami di sini akan menyampaikan tentang hasil halaqah. Dan hasil halaqah ini bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, dihadiri Rais Am PBNU. Saat itu Rais Amnya adalah Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saat ini beliau adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut kami ini sangat penting diketahui oleh pengurus anak ranting, diketahui oleh pengurus ranting. Isi dari halaqah itu hasilnya, pertama, pengurus NU adalah sopir, sedangkan pemiliknya adalah para ulama. Oleh karena itu ulama diharapkan selalu memberi arahan agar kita tetap berjalan pada jalur yang seharusnya, yaitu khittah Nahdlatul Ulama. Jadi saya ini ya, yang kebetulan sekarang diamanati di pengurus Lazisno PBNU, karena saya ini mulai tahun 99 sudah mengabdi, mulai dari pengurus cabang NU Jember, pengurus PBNU. Nah, seperti Ustadz Khalid ini sopir cuma, pesuruh. Jadi kita ini adalah pesuruh ulama, khaddamnya ulama. Yang punya NU itu adalah ulama. Nah, sehingga kita ini harus bisa menerima nasihat-nasihat dari para ulama. Yang kedua, khittah adalah penegasan kembali tentang mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan, dan mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Jadi NU ini jamiyah diniyah. Nah, oleh karena itu kemarin PBNU bersama Rabitah Alam Al-Islami menyelenggarakan Religion 20, pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia, karena ini adalah tanggung jawab diniyah. Membangun peradaban dunia ini harus dengan nilai-nilai agama. Menciptakan perdamaian dunia ini harus dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi mas'uliyatud diniyah namanya. Dan juga mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Sehingga kalau ditanya politik NU ini apa? Jadi NU ini bukan partai politik, tapi politik Nahdlatul Ulama adalah politik kebangsaan dan kenegaraan. NU harus bisa menjaga eksistensi negara Republik Indonesia. Kalau tingkat PB, pikirannya adalah negara secara global. Tapi kalau di tingkat anak ranting, NU bagaimana bisa berperan di tingkat RT, di tingkat RW. Di tingkat ranting, NU harus bisa berperan di tingkat desa. Itu mas'uliyah wataniyah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Yang ketiga, tidak bisa dipungkiri bahwa di negara kita saat ini ada dua hal yang harus diluruskan. Pertama adalah adanya gerakan yang ingin menegakkan akidah dan identitas keislaman, tetapi tidak mengindahkan toleransi dan kebinekaan atau kemajmuan bangsa. Yang diistilahkan adalah Islam garis keras, Islam garis kanan. Dia ngotot sampai saat ini ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Dia ngotot ingin merubah sistem politik yang ada di Indonesia menjadi khilafah,
Dan dia ngotot bagaimana orang-orang di Indonesia ini supaya Islam semua, dan di non-Islam itu dikatakan kafir-kafir dan lain sebagainya. Ini yang sedang dihadapi oleh kaum Nahdliyin di grassroots dan di mana-mana, yang diistilahkan dengan gerakan Wahabi, gerakan Salafi, gerakan HTI dan lain sebagainya. Nah, siapa yang bisa membendung ini? Yang bisa membendung ini adalah pengurus anak ranting. Pengurus ranting, dia ada di garda depan. Kalau pengurus besar Nahdlatul Ulama mungkin bicara di televisi, bicara di media, di panggung dan lain sebagainya. Tapi yang bersentuhan langsung dengan grassroots, dengan masyarakat bawah adalah pengurus anak ranting dan pengurus ranting. Oleh karena itu, berbahagialah, bersyukurlah kepada Allah ketika kita ini masih bisa ngopeni anak ranting. Yang kedua, yang menjadi ancaman bagi Nahdlatul Ulama dan umat Islam serta negara adalah gerakan yang ingin menunjukkan toleransi dan kebinekaan dengan mengabaikan akidah dan identitas keagamaan. Jadi banyak sekarang ini gerakan-gerakan ultraliberal, gerakan-gerakan liberalisme yang melampaui batas, sehingga nggak apa-apa tidak beragama, agama semua sama, itu. Nah, artinya toleransi itu bukan berarti membenarkan agama yang satu dengan agama yang lainnya, tapi toleransi itu adalah saling menghormati antar agama yang berbeda-beda itu, menurut keyakinan masing-masing. Nah, inilah yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, oleh bangsa dan negara di Indonesia ini, sehingga pengurus anak ranting harus mewaspadai gerakan-gerakan liberalisme seperti ini. Para hadirin yang kami hormati, kemudian yang keempat, kedua gerakan ini bisa berbahaya terhadap keberadaan umat Islam di Indonesia dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, NU dengan sikap wasatiyah harus bisa memosisikan diri di antara keduanya. Jadi NU ini memang ummatan wasatan, termasuk penerimaan ideologi Pancasila. Pikiran Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin itu adalah pikiran wasatiyah, pikiran yang tidak ekstrim kanan, pikiran yang tidak ekstrim kiri. Jadi merangkul, melakukan riayah, mengayomi kepada seluruh bangsa yang ada di Indonesia ini, sehingga ideologi negara Indonesia ini Pancasila sebagai ideologi di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kalau menurut ceritanya dulu, sebelum Munas dan sebelum Muktamar, Kiai As'ad itu datang ke Pak Harto. Karena pada waktu itu Pak Harto terlalu, ya istilahnya, memaksa. Kayak Pancasila itu agama. Nah, datanglah Kiai As'ad ke istana. Kiai As'ad itu kalau ada apa-apa memang tidak banyak orasi, tidak banyak narasi. Itu memang mulai dulu dikenal seperti itu, datang ke Pak Harto. Dan konon datangnya itu pun Pak Harto terkejut. Namanya masuk ke istana, Masya Allah, masuk ke istana itu nggak sembarangan. Apalagi di masa Pak Harto. Di saat ini, sudah reformasi ini, Masya Allah, orang mau ke istana wakil presiden saja harus lapor ini, swab ini, macam-macam. Tapi Kiai As'ad tahu-tahu sudah ada di depan rumah istana itu, dimasuk, terkejut Pak Harto. Nah, apa yang ditanyakan oleh Kiai As'ad kepada Pak Harto? Pak Harto, saya mau tanya,
Pancasila ini apakah oleh sampean akan dijadikan agama atau akan dijadikan ideologi di dalam berbangsa dan bernegara? Apa jawabannya Pak Harto? Enggak Kiai, ini bukan Pancasila, itu bukan mau dijadikan agama. Begini Pak Harto, kalau Pak Harto mau menjadikan Pancasila ini sebagai agama, detik ini juga saya akan berhadapan dengan Pak Harto. Jadi luar biasa memang Kiai As'ad itu ya memang kiai pemberani ya begitu. Nah, sehingga ideologi Pancasila ini adalah sebagai ideologi di dalam berbangsa dan bernegara, bukan agama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, NU sebagai jamiah harus memiliki rujukan berupa kanon asasi, qararat nahdiyah, hasil munas dan muktamar. Nah, sehingga pengurus anak ranting, pengurus ranting itu harus cari buku hasil muktamar, baik itu basul masailnya, baik itu keputusan organisasi, ADART dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini sudah banyak perubahan, di ADART juga banyak perubahan. Kemudian dalam keputusan-keputusan hanya kop surat saja sudah berubah. Nah, oleh karena itu pengurus anak ranting dan pengurus ranting ini nanti harus tahu. Kemudian yang keenam, apa saja yang menjadi keputusan NU, orang NU tidak boleh berbeda atau menyalahi karena sudah menjadi semacam mujma' alaih. Jadi kalau sudah diputuskan di muktamar, tidak boleh warga NU itu menentang. Karena hasil keputusan muktamar itu adalah keputusan yang sudah final dan harus disosialisasikan, ditaati oleh warga Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang ketujuh, NU juga sebagai gerakan pemikiran atau harqah fikr. Oleh karena itu seharusnya semua anggota Jamiah NU harus bisa berpikir ala NU. Wasatiyah, moderat, tatawur, dinamis, dan manhajiyah. Nah, ini urusannya kiai-kiai, urusannya Kiai Madadi, ya, urusannya pengurus NU yang berbasul masail itu nanti. Jadi pikiran-pikirannya itu adalah wasatiyah. Harus dinamis, jangan saklek. Nah, dan juga harus manhajiyah. Manhaji itu ya tetap kepada mazhabul arba. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu rujukan di bidang fikih. Nah, sehingga keagamaan, ajaran-ajaran agama yang di bawah Nahdlatul Ulama ini sesuai dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang memang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, para hadirin, konsep wasatiyah sebenarnya sudah ada dalam ideologi agama Islam, dan sikap wasatiyah sudah menjadi amaliyah warga masyarakat Indonesia yang majemuk secara alami. Nah, oleh karena itu warga Nahdlatul Ulama ini harus memiliki wawasan yang inklusif. Inklusif ini rahmatan lil alamin. Jangan memiliki wawasan yang eksklusif. Ya, eksklusif ini wawasan yang ya kalau bukan orang Madura ya bukan NU. Kalau bukan orang Jawa ya bukan orang NU. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita ini harus terus melakukan riayatul ummah, pengayoman kepada umat dengan wawasan-wawasan wasatiyah. Jadi kalau ada orang salah, jangan dikafir-kafirkan. Neraka, jangan sekali-kali neraka, karena neraka itu bukan miliknya Ustadz Khalid. Gitu. Nah, ajaran-ajaran yang lain itu di YouTube sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit masuk neraka.
Saya bilang apakah neraka itu miliknya gitu kan. Nah, kita ini pada biasanya kiai-kiai NU itu orientasinya kepada pemikiran Al-Ghazali. Sandarannya adalah kitab Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Sehingga pikiran-pikirnya itu dinamis, wasatiyah, tidak terlalu saklek. Itulah ciri khas dari warga Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ke-9, posisi NU ingin menjaga konsep wasatiyah ini agar tetap bertahan, tidak berubah dan dipalingkan dari asalnya. Sehingga pengurus anak ranting, pengurus ranting ini memiliki kewajiban di dalam menjaga moderat atau pikiran-pikiran wasatiyah, pikiran-pikiran moderat ini. Jadi walaupun kita ini berhubungan dengan lintas agama, umpamanya di sini kan ada orang Cina yang beragama Kristen, ada orang Hindu dan lain sebagainya, kita tidak boleh membenci mereka. Kita bisa bermuamalah dengan mereka tanpa membenci kepada mereka. Tetap saling menghormati. Siapa tahu dengan kita bersikap baik kepada mereka, mereka lalu tertarik dan bisa masuk Islam. Alhamdulillah para hadirin, saya ini sudah ditakdirkan oleh Allah ada 2 orang yang masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-10, ya, konsep tatawur dirumuskan di Lampung, namun karena konsep tatawur kebablasan, maka pada Munas Surabaya dibatasi sehingga dinamisasi yang dilakukan tetap sesuai jalur, sehingga muncullah konsep manhaji. Jadi memang di dalam pengambilan keputusan hukum itu ada keputusan yang terlalu dinamis, sehingga ketika itu didiskusikan kembali maka diputuskan menjadi keputusan yang manhaji. Itu yang terjadi di Nahdlatul Ulama. Yang ke-11, NU juga adalah harakah ulama fil himayah, al-islah dan khidmatil ummah. Nah, jadi Nahdlatul Ulama ini, harakah ulama itu adalah himayah, ngayomi, ya, dan al-islah, memperbaiki, dan khidmatil ummah, berkhidmat kepada umat. Harakah himayatil ummah tercermin dalam penjagaan NU dari akidah-akidah yang menyimpang, afkar batilah, dan gerakan ekstrim kanan maupun kiri. Harakah islahiyah, gerakan perbaikan umat, harus terus dilakukan oleh NU terutama dalam bidang ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu pengurus ranting nanti harus ikut mengembangkan ekonomi. Di Jember ini akan dijadikan pilot project, ada BUMNU, Badan Usaha Nahdlatul Ulama, itu ratusan miliar biayanya. Dan nanti seluruh ranting itu akan ada semacam toko retail yang bisa ikut di dalam BUMNU. Ini nanti semua warga NU bisa belanja di situ. Insya Allah dalam waktu dekat ini ada. Jadi harakah iktisadiyah, gerakan pemberdayaan ekonomi ini juga harus dilakukan oleh pengurus Nahdlatul Ulama. Kemudian ada harakah islahiyah. Harakah islahiyah ini perlu menambah semboyan yang selama ini dipakai adalah al-muhafadhah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara hazanah lama yang baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik, dengan ditambah dengan al-islah ila ma huwal aslah summal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan umat pada kondisi yang lebih baik, semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi. Al-aslah summal aslah. Gitu. Para hadirin yang kami hormati, kemudian juga di dalam halaqah itu dibicarakan para kiai mempunyai kewajiban untuk mencetak kader yang bisa tafaqquh fiddin. Kewajiban ini adalah mas'uliyah fardiyah. Nah, kita ini memiliki kewajiban untuk
mencetak kader-kader NU yang paham agama. Sehingga anak-anak NU itu salah satu putranya harus dimasukkan ke pondok pesantren supaya ahli fikih. Dan ini adalah kewajiban fardiyah. Tetapi kiai juga punya mas'uliyah umatiyah, yakni mengayomi dan mempergai umat. Oleh karena itu para kiai pondok pesantren harus bisa keluar dari pesantren dan bergaul dengan umat sekitarnya. Jadi pengurus NU ini memang harus bergaul dengan umat yang beraneka ragam itu. Harus ngayomi, kalau kemampuannya ngayomi anak-anak muda seperti saya ini. Ya ngayomi anak-anak muda, yang tua-tua harus ada yang ngayomi juga. Kalau saya ngayomi yang tua-tua itu setidaknya jadi yang ngayomi anak-anak muda itu. Kemudian para hadirin, kiai juga seharusnya dapat memperbaiki ekonomi umat. Dan harkah khidmatil ummah adalah gerakan pelayanan publik untuk memberikan kemudahan bagi para umat yang sedang membutuhkan. Jadi tugas dari pengurus ranting ini ke depan berat nih. Karena harus khidmatil ummah, melayani umat. Kalau ada umat sakit bagaimana bisa dilayani gitu. Kalau ada umat NU yang janda-janda itu yang harus dicarikan jodoh. Sering. Ya, kan banyak itu. Itu mas'uliyah juga gitu. Banyak Nah, banyak iya. Banyak. Jadi, nah itu penting. Kalau perlu kiainya juga ikut nimbrung gitu. Bu Nyai, ini siapa? Ya, Bu Nyainya yang tidak setuju gitu kan persoalannya. Nah, jadi banyak persoalan-persoalan umat yang harus dilayani oleh pengurus NU, terutama pengurus anak ranting dan ranting. Sehingga para hadirin, jadi pengurus NU ini insya Allah ya. Dan saya yakin, hakul yakin. Kalau saya pribadi itu begini, ingin kepada pesannya Abah. Abah saya ini kan almarhum sudah. Kalau saya pamit untuk kegiatan NU, walaupun kemana, jalan. Kalau kegiatan NU. Jadi yang penting itu musafahah. Kalau saya itu hadir ke pertemuan NU, saya ketemu dengan ulama-ulama, kiai-kiai itu, ya Allah bisa musafahah itu. Ya mudah-mudahan kelak ya kami sekeluarga dan handai tolan semuanya masuk kepada pasukan ya, rombongan mereka. Rombongannya Ki As'ad, rombongannya Ki Hasyim Asy'ari, diakui santrinya, sehingga andai kata kita itu nanti mau dimasukkan ke neraka oleh Allah, tapi dicari oleh Ki As'ad, dicari oleh Ki Hasyim Asy'ari, dicari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu orang mengabdi ke NU, lah coba masuk neraka, masuk ke surga. Jadi inti dari ber-NU itu di situ sebenarnya. Salamatun fid dunya wassalamatun fil akhirah. Keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Mungkin inilah para hadirin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.